Menjadi seorang guru bukanlah hal yang mudah. Menjadi seorang guru sama saja dengan menjemput beribu tantangan yang ada di depan mata. Karena guru bukanlah ribuan tentara yang berangkat berperang membawa senjata, tapi guru adalah pejuang yang berangkat berperang membawa ilmu dan kesabaran. Guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa. Gurulah yang pertama kali mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Semangat untuk semua guru yang ada di muka bumi ini, dan semangat untuk kita yang sedang merintis menjadi seorang guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedatangan kami ke sini bermaksud untuk melaksanakan wawancara, yaitu untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah profesionalisme keguruan yang diampu oleh Bapak Dr. Imran Mutakin MPD dan Bapak Joni Iskandar MPD. Nah, namun sebelum kita mulai wawancaranya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Nah, perkenalkan, nama saya Hamidah Hasnah dengan nomor induk mahasiswa 120100071 dan teman saya Safinatun Naja dengan NIM 120120. Dan kami ini dari mahasiswa PGMI semester 3, Bu, dari YIM Pontianak. Nah, kami juga ingin Ibu memperkenalkan diri dari alamat dan juga tempat Ibu mengajar serta jenjang sekolah yang Ibu ajar. Perkenalkan, nama saya Eka Mardiana. Saya tinggal di Sungai Raya Dalam, Komplek Fajar Asri 6, nomor A12. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 4 Rasojaya. Letaknya itu tepatnya di Desa Bintang Mas. Jadi saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia dari kelas 1 sampai kelas dari kelas 7 maksudnya sampai kelas 9. Oh iya, Ya, gitu. Nah, jadi kebetulan materi wawancara kami pada hari ini yaitu tentang tantangan, Bu. Tantangan seorang guru yang mana mengajar di tempat yang bisa dibilang pedesaan, Bu. Nah, kebetulan di sini kami mendapatkan informasi bahwa Ibu mengajar di tempat yang bisa dibilang pedesaan seperti itu ya, Bu. Ya, maka dari itu kami ingin mencari informasi dan juga informasi seputar bagaimana sih jadi guru yang mengajar di pedesaan seperti itu, Bu. Nah, jadi di sini sudah berapa lama Ibu mengajar di sekolah tersebut, Bu? Ya, jadi saya bertugas di SMP Negeri 4 Rasojaya itu mulai tahun 2015 sampai sekarang, yaitu tahun 2022 ya. Jadi kalau dihitung itu kira-kira 7 tahun. Sebelumnya saya 7 tahun juga mengajar di SMP Negeri 3 Ngabang. Itu selama 7 tahun, sejak tahun 2008 sampai 2015. Memang saya mutasi. Oh gitu. Iya, jadi kalau di total itu sudah 14 tahun mengajar di sekolah SMP. Oh, seperti itu. Jadi Ibu pindah dari Ngabang ke Rasojaya sih? Iya. Nah, Bu, kalau boleh tahu berapa lama, Bu, jarak yang Ibu tempuh dari tempat tinggal Ibu sampai ke sekolah tersebut? Kalau jarak kira-kira saja ya, Iya, kira-kira kalau dari rumah itu 40 km lah. Dari rumah ke SMP Negeri 4 Rasojaya. Kalau untuk dihitung pakai jam tuh kira-kira Kalau berapa? dihitung dari pakai jam, tergantung. Kalau cuacanya lagi cerah, nah itu biasanya lebih cepat, bisa 1 jam sampai 1 jam 10 menit. Tapi kalau cuacanya sedang hujan, jadi karena jalan di sana agak becek gitu ya, jadi bisa lebih lama, sekitar 1 jam 20 menit. Lumayan lama ya, Bu, ya? Ya, lumayan. Nah, Bu, keadaan jalan menuju lokasi Ibu mengajarnya gimana, Bu? Menuju lokasi. Kalau dari rumah sampai ke Kuala Dua itu mulus ya. Oh, iya. Bisa dilihat itu lancar-lancar saja, walaupun hujan masih bisa kita tempuh. Tapi kalau sudah masuk ke Rasau, nah itu mulailah jalannya bergelombang seperti itu. Ada sedikit lubang-lubang lah. Tapi kalau sudah masuk ke Desa Bintang Masnya, nah itu agak sedikit parah. Jadi kalau hujan itu berlumpur, banyak bebatuan, jadi terasa licin. Jadi kita harus waspada, hati-hati naik motor. Bahkan saya pernah jatuh, seperti itu. Pernah jatuh
pas jatuh sendiri tidak ada yang menolong, jadi ya jatuh sendiri, bangun sendiri, lanjut lagi tetap ke sekolah. Berarti jalan itu memang masih campur tanah kuning seperti Iya, sebagian ada yang sudah dicor, ada yang sudah diaspal, tapi masih panjang juga yang berbentuk seperti lumpur dan tanah. Berarti ibu dari rumah ini jam berapa Bu kira-kira? Kalau dari rumah jam 6 karena masuknya jam 7.30, dari rumah jam 6 sampai sana kira-kira pas lah. Untung masuknya agak Ya, selama mulai dari pandemi masuknya 7.30. Berarti sebelumnya tetap jam 7? Sebelumnya tetap jam 7. Nah Bu, bisa nggak Ibu kasih sedikit alasan mungkin ataupun cerita Ibu bagaimana bisa Ibu memilih atau mungkin Ibu memang dipilih ngajar di sana gitu Bu? Di saat waktu saya daftar itu kan di Kabupaten Landak ya, 7 tahun di sana. Saya mikir lagi nih, anak-anak semuanya ada di Pontianak, suami, orang tua semua di Pontianak, jadi saya memutuskan untuk mutasi. Karena sudah mengajukan pindah, kemudian di sini ditempatkan di Desa Bintang Mas itu, tepatnya di SMP Negeri 4 Rasojaya, jadi sampailah saya di situ. Jadi seperti itu, memang dari pemerintah sudah memutuskan saya letakkan di situ. Sebelumnya saya tuh mencari tempat. Sebelum pindah ke sini, saya memang diharuskan untuk mencari tempat yang kosong di mana guru bahasa Indonesia-nya tidak ada. Saya cari di sekitar Sungai Raya Dalam ini memang tidak ada, semua penuh. Jadi sekitar kota-kota ini penuh. Yang ada memang agak ke desa, maka memang dipilihlah SMP Negeri 4 Rasojaya ini yang saya anggap memang agak dekat dibanding yang lain. Seperti itu. Nah, mohon maaf juga nih Bu, kami bertanya, Ibu ini sebagai PNS ataukah non PNS? Ya, saya sudah PNS. Boleh tahu tahun berapa Ibu PNS? Mulai dari tahun 2008, tes PNS itu akhir tahun, kemudian dinyatakan lulus langsung bekerja tahun 2008. Selanjutnya Bu, nah jadi kan sekolah ini kan bisa dikatakan jauh gitu kan Bu, Bu dari tempat tinggal Ibu seperti itu kan. Nah, ada nggak hal-hal mungkin hal positif ataupun hal negatif selama Ibu menjadi guru di sekolah tersebut gitu? Ya, jadi kalau hal positifnya karena letaknya agak di desa ya, jadi anak-anaknya itu kan sedikit, nah, tidak terlalu ramai seperti di kota. Jadi saya anggap kondisi belajarnya itu malah lebih kondusif. Nah, tidak terlalu gaduh, tidak terlalu padat, tidak terlalu ramai, malah enak. Nah, seperti itu. Jadi kita juga bisa mengontrol pemahaman mereka sampai di mana. Nah, itu positifnya. Kalau negatifnya mungkin di sarana dan prasarana ya. Karena di desa, jadi itu sekolah kami kurang diperhatikan untuk sarana dan prasarananya. Jadi seperti buku itu tidak diperbaharui, jadi buku-buku lama saja yang digunakan. Kemudian alat kesehatan, alat olahraga, alat kesenian itu semakin lama kan semakin berkurang. Jadi bahkan sudah ada yang layak, ada yang tidak layak lagi seperti itu. Ini kan yang tadi udah Ibu ceritakan nih, tempat Ibu mengajar kan cukup lumayan jauh kan di daerah pedesaan. Apa sih Bu tantangan yang paling Ibu rasakan di saat mengajar di daerah pedesaan tersebut? Tantangannya selain jarak tempuh yang jauh ya, tapi saya masih beruntung loh daripada teman-teman yang lain karena sekolah yang saya ajar di sini masih bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor. Masih banyak teman-teman saya itu malahan hanya bisa digunakan melalui jalur air. Jadi yang tidak setiap hari itu bisa pulang. Kalau saya kan berangkat pagi, siang sudah sampai di rumah. Kalau mereka itu setiap weekend baru pulang. Jadi saya masih merasa, saya masih beruntung ya. Jadi tantangan ini saya anggap tidak terlalu berat lah untuk saya. Seperti itu. Kalau untuk di anak-anaknya, kayaknya anak-anaknya semangat belajarnya sama sih di desa dengan di kota, tidak masalah. Tetap semangat belajar tetap tinggi kok untuk belajar di sekolah. Berarti cuma jarak pun itu tidak terlalu. Iya, buat saya tidak terlalu. Mungkin karena saya sukanya jalan-jalan. Jadi jarak ke Rasau tuh setelah lihat kota kan padat. Kalau ke Rasau tuh lihat yang hijau-hijau gitu, sawah, kebun-kebun jagung, kebun terong, cabe, terus banyak lah. Jadi lebih suka lihat seperti itu. Walaupun jalannya jelek ya, tapi pemandangan kiri dan kanan itu bagus sekali.
seperti itu. Oh, jadi apa ya, ibu menjalaninya karena ibu menjalaninya dengan senang dari kelas, jadi kayak semuanya tuh tidak terlalu berat gitu. Iya, seperti itu. Kecuali kalau kita Saja. apa kayak terbebani seperti itu kan pasti iya. akan terasa berat seperti itu. Iya. Kita lanjut ya Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya selama ini kan kita lagi berada di apa ya, musim Covid seperti itu kan. Nah, jadi selama musim Covid ini apakah ada tantangan atau hal-hal yang berbeda gitu Bu dalam ibu mengajar dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi mungkin tantangan yang berbeda lah gitu. Dari sebelum COVID. Terasa sekali ya COVID ini. Jadi kalau sebelumnya kita itu belajar tatap muka langsung, anak-anak bisa bertanya langsung kepada kita, bisa diskusi bersama, tiba-tiba harus melewati tatap muka secara online begitu. Jadi anak-anak itu kurang luas dalam bertanya, dalam memahami pun saya rasa kurang tanggap untuk memahami materi yang saya sampaikan. Apalagi kendalanya itu terasa sekali. Mereka harus punya alat komunikasi seperti HP pun tidak sembarangan kan, harus HP Android seperti itu. Terus punya HP tapi mereka tidak bisa setiap saat punya kuota. Iya. Apalagi mengingat orang tua mereka hanya sebagai petani yang hanya bekerja sambilan seperti itu, jadi kuota itu sangat membebani buat mereka. Jadi kalau harus setiap hari kita belajar online itu memakan kuota itu buat mereka berat. Kemudian walaupun mereka punya HP, punya kuota, sinyalnya, sinyalnya belum tentu stabil. Jadi di desa itu saja, di beberapa bagian desa itu ada yang tidak terjangkau oleh sinyal. Jadi mereka harus kemana ke suatu tempat untuk mendapatkan sinyal. Jadi seperti itu. Jadi kendalanya sangat dirasakan sekali untuk kami guru maupun anak-anak lah, yang sangat terasa. Mereka harus punya HP, mereka harus punya kuota, bahkan sudah punya HP dan kuota harus mencari sinyal yang stabil seperti itu. Nah, jadi kalau boleh tahu di sekolah tempat ibu mengajar itu berapa lama tuh Bu? Proses mengajar secara daring, secara online? Secara online. Kemarin hampir 2 tahun ya. Ya, hampir 2 tahun. Tapi mulai aktif bulan semester ini ya, Januari sudah mulai belajar tatap muka. Oh, jangan, bukan bulan ini. Semester lalu itu mulai Agustus kalau tidak salah, tahun 2021 sudah mulai tatap muka, hanya dibatasi. Jadi kami bagi 2 sesi. Bagi 2 sesi, jadi siswanya di kelas itu hanya 10 orang sampai 15 orang lah paling banyak. Kemudian jamnya juga dibatasi, pelajarannya juga dibatasi. Nah, kalau sekarang di semester ini mulai Januari siswanya sudah full. Jadi tidak lagi dibagi sesi, tapi jam mengajarnya sudah tetap dibatasi. Iya. Jadi tantangannya ada pada apa ya? Alat dari kita mengajarnya gitu. Iya. Saat Covid gitu. Saat Covid. Ya. Jadi mereka pertama misalnya kita bikin ini classroom. Bu, gimana sih masuk ke classroom, join ke ini ya. Terus kemudian kita kirim PDF. Bu, gimana nih HP nggak bisa dibuka sama PDF? Mereka taunya WA. Kalau udah itu taunya WA. Buka PDF gimana nih Bu? Tugasnya nggak bisa terbuka nih. Nah, Karena kan harus ada pakai aplikasi. Iya, jadi download dulu WPS, Office gitu, baru mereka download. Karena memang sebelumnya itu mereka kami ya tidak pernah mendapat sosialisasi bagaimana cara membuat classroom, bagaimana mengajarkan secara online seperti itu, tidak pernah disosialisasikan. Jadi ibu otodidak lah ibu ya? Iya, belajar dari teman-teman. Iya, gimana nih Zoom, lewat Zoom gimana nih, harus tahu linknya gimana nih, bagikan ke anak-anak. Iya, seperti itu. Jadi anak-anak juga bingung, Bu, gimana nih Bu joinnya? Nah, seperti itu. Jadi awal-awal itu sangat berat sekali untuk kami lah sebagai guru. Baik Bu, lanjut ya. Untuk perbedaan dari karakteristik antara siswa pedesaan ataupun perkotaan nih, apakah ada baik dari segi perilaku ataupun pemahaman pembelajaran atau yang lainnya, apakah ada Bu? Kalau dari segi perilaku saya rasa tidak terlalu mencolok ya. Jadi di desa tempat saya mengajar itu anak-anaknya semangat belajarnya juga tinggi, tetap aktif, tetap main HP juga, main di alam juga. Jadi karakteristiknya saya rasa masih bisa mengimbangi dari anak-anak, tidak terlalu jauh. Kalau untuk pemahaman pembelajaran, saya rasa anak desa tempat saya mengajar bagus-bagus saja, baik pemahamannya juga
tinggi tergantung kita. Nah, kalau kita mengajarnya menggunakan metode yang tepat, nah, pemahaman mereka juga sama tinggi. Jadi tergantung penyampaian dari guru Iya, juga, seperti ya. itu. Nah, saya tambahkan sedikit, jadi walaupun semangat belajar anak-anak di Desa Bintangasi itu tinggi, tapi ada juga sebagian itu anak-anak itu menganggap sekolah itu tidak terlalu penting. Ya adalah 1-2 orang seperti itu. Jadi dia menganggap sekolah itu tidak penting. Mereka menganggap yang penting itu mencari uang. Jadi mencari uang, membantu Orang tua. Iya, membantu orang tua. Jadi lebih bermanfaat. Mereka merasa itu lebih banyak manfaatnya. Jadi kadang ke sekolahnya hanya 1 hari, hilangnya 2 hari. Nah, dan kurangnya motivasi dari orang tua. Jadi ada orang tua yang beranggapan juga mereka menganggap anak ini harus membantu mereka mencari uang untuk biaya hidup keluarga. Jadi ada yang seperti itu. Ya mungkin karena di sana tuh kayak masih pedesaan gitu ya. Kak? Iya. Jadi pemikiran orang tua tuh seperti pendidikan tuh tidak terlalu Tidak penting. terlalu penting, Karena iya. mungkin dari orang tuanya juga yang dulunya pendidikannya juga tidak terlalu sampai ke jenjang yang tinggi sih. Pekerjaan yang mereka geluti juga tidak jauh dari perkebunan atau pertanian. Jadi mengarit rumput atau membantu menanam Padi. padi, terong, cabai dan sebagainya. Seperti itu saja. Selanjutnya, bagaimana keadaan dari sarana dan prasarana di sekolah yang tempat Ibu mengajar? Apakah hal tersebut menjadi penunjang ataupun penghalang dalam pembelajaran? Ya, jadi kalau kondisi fisik di sekolah kami karena sudah 12 tahun beroperasi dan belum ada perbaikan, jadi bisa dilihat di beberapa bagian gedung itu sudah banyak yang rusak, seperti tiang-tiangnya, plafonnya itu sudah ada yang rusak di beberapa bagian. Terutama itu di bagian WC siswa, itu banyak sekali kerusakan di situ. Kemudian untuk sarana dan prasarana itu sangat minim sekali. Jadi kami sangat berharap sebenarnya banyak bantuan berupa buku atau alat-alat kesenian, alat olahraga seperti itu yang datang kepada kami yang akhirnya bisa menunjang akhirnya bisa menunjang pendidikan yang kami sampaikan lebih maksimal. Kalau saat sekarang ini saya rasa sangat minim sekali, jadi kami harus pandai-pandai menggunakan metode dan media yang ada di sekolah untuk menyampaikan materi dengan sebaik-baiknya. Nah tapi itu apakah dari pihak sekolah tuh udah ada kayak mengajukan kepada pemerintah atau gimana? Ya, alhamdulillah. Jadi sudah ada perbaikan untuk 3 kelas di akhir tahun kemarin. Jadi hanya kelas saja. Ini bukan bangunan baru tapi hanya renovasi kelas. Jadi keadaan kondisi kelas kami yang hanya 3 kelas itu alhamdulillah sudah baik untuk saat ini. Ya, jadi catnya sudah baru, decknya sudah baru, lantainya pun sudah baru. Tapi untuk WC-nya belum ya, Bu? WC-nya belum ada. Dan untuk ini kursi mejanya juga belum ada. Jadi baru bangunan saja yang direnovasi. Nah lanjut, ini untuk ibu ya gitu. Biasanya ibu menggunakan metode dan media pembelajaran seperti apa gitu dalam mengajar? Karena saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia, jadi yang saya gunakan metode dalam belajar itu biasanya diskusi, bisa tanya jawab, bisa demonstrasi juga bisa, atau percobaan. Nah itu bisa kita variasi lah sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Seperti itu. Kalau untuk medianya bu? Medianya bisa dari buku, bisa dari YouTube, bisa dari lembar kerja siswa. Itu deh. Medianya seperti itu. Jadi memanfaatkan yang ada gitu. Iya, memanfaatkan yang ada. Nah, selanjutnya Bu, apakah ada gitu keinginan dari Ibu untuk pindah mengajar gitu Bu? Dari sekolah tersebut mungkin ke sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggal Ibu Ataupun lebih di daerah perkotaan. Oh iya, seperti itu ya. Karena saya sudah pernah pindah, jadi dan saat ini masih merasa nyaman berada di SMP Negeri 4 Rasojaya. Jadi saya belum ada niat untuk pindah dari sana. Ya masih enak-enak saja. Temannya enak, siswa-siswanya pun masih enak di pergaulan saya, jadi belum ada niat. Jadi ya, walaupun jauh masih dijalani. Jadi Ibu udah kayak nyaman gitu Iya, ya? sudah merasa nyaman sekali ya. Nah Bu, selanjutnya nih, pesan dan keinginan Ibu untuk sekolah tersebut ke depannya seperti apa? Dan untuk pesan dari Ibu untuk para guru yang mengajar di tempat yang jauh dari perkotaan itu seperti apa? Pesan yang ingin saya sampaikan untuk peserta didik saya ingin mereka lebih semangat lagi belajarnya. Kalau bisa jangan hanya sampai SMP, SMA, bisa sampai ke perguruan tinggi. Jadi jangan mau kalah dengan
anak-anak yang ada di kota. Perkotaan. Iya, seperti itu misalnya. Kemudian keinginan saya mungkin sekolah kami ya diperhatikan lagi lah untuk fasilitas seperti sarana dan prasarana sekolah. Kemudian pesan untuk rekan-rekan guru, marilah kita nyalakan semangat belajar tinggi anak-anak kita, jangan sampai harapan mereka itu padam dalam soal belajar. Itu sih. Walaupun di daerah Iya, pedesaan. walaupun di daerah, kalau bisa semangatnya jangan kendor, tetap tinggi seperti itu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya Bu ya. Nah, Iya. kalau misalkan motivasi dari Ibu nih Bu untuk kami ini kan kami calon guru gitu ya, Iya. Bu ya. Nah, dan kami kan juga belum tahu nih nanti ketika kami jadi guru nih kami ditempatkan di mana, bekerja di mana kami belum tahu. Nah, jadi mungkin pesan dari Ibu untuk kami sendiri, kalau misalkan kami pun nanti ditempatkan di tempat yang bisa dibilang pedesaan gitu. Iya. Nah, kalau untuk kami seperti apa Bu? Motivasi saya untuk para calon guru, jadi pekerjaan menjadi guru itu sangat mulia sekali. Jadi jangan takut untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Jika memang hati kita sudah terpanggil untuk mendidik mereka, walaupun di kota maupun di desa, itu tidak akan menjadi masalah. Jadi kerjaan kita itu tidak akan sia-sia. Semua akan ada timbal baliknya ke diri kita. Seperti itu. Jadi tetap semangat, walaupun di desa, di kota tidak masalah. Jadi terus saja jalan. Di desa, di kota pasti ada Bu tantangannya kan? Iya, betul. Sama-sama ada tantangannya. Sama-sama ada tantangannya. Mungkin di kota sekolahnya besar, beban kerjanya juga lebih berat. Nah, kalau kami di desa mungkin karena siswanya sedikit, jadi beban kerjanya juga tidak terlalu banyak. Nah, Jadi pasti tetap ada plus minusnya gitu ya. iya. Mau di kota, mau di desa. Mau di kota. Kalau di desa jalannya bisa jadi kendala, kalau di kota mungkin beban kerjanya lebih banyak. Ya, seperti itulah. Nah, mungkin itu saja Bu yang ingin kami tanyakan. Nah, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan Ibu untuk mau menjadi narasumber kami seperti itu. Nah, kami di sini mendoakan semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan tetap semangat dalam menyampaikan ilmu kepada anak-anak bangsa walaupun Di daerah di daerah pedesaan gitu kan banyak tantangannya seperti itu. Nah, juga semoga kami calon guru bisa nantinya bisa mengikuti jejak Ibu seperti Iya. itu, bisa menjadi guru yang Amin. semangat seperti itu. Nah, mungkin itu saja wawancara kita pada hari ini Bu. Terima kasih banyak sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.